Hai semuanya, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Vinima Senanggringi dengan NIM 2025210055. Saya sebagai penulis naskah dari podcast dengan judul podcast Dampak Media Sosial Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Hai, aku Azara Febrianti Gunawan dengan NIM 2025210043 sebagai editor. Dadah. Halo semuanya, gue Maria Delores S dengan NIM 2025210058. Di sini gue sebagai produser. Hai, gue Rela Rasti dengan NIM 2025210059. Gue sebagai narasumber 2. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Alfaris dengan NIM 20252164. Di sini gue sebagai narasumber ke-1. Halo, gue Rasya Perdana dengan NIM 2025210067 sebagai host. Halo, nama gue Muhammad Aftan Rudi, NIM gue 20252149. Gue sebagai kameramen. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Rasya. Jadi di sini gue pengen ngobrol-ngobrol santai-santai aja ya kan, sama dua narasumber gue. Boleh mas perkenalkan aja. Halo semuanya, perkenalkan nama gue Muhammad Alfaris. Nama gue Rela Rasti. Oke, hari ini kita membahas dampak media sosial terhadap mental remaja. Siapa nih yang baru bangun tidur langsung lihat HP ya kan? Jujur, gue Serius? Nah, pasti relate banget sih emang. Menurut kalian media sosial ini penting gak sih? Kalau menurut gue penting ya untuk membantu kita belajar, komunikasi, atau mencari informasi yang kita nggak tahu. Nah buat Mas Faris gimana media sosial? Ya benar, media sosial itu juga luas banget, banyak juga untuk dipakai untuk menghasilkan uang atau Dari konten. iya nyari ilmu lah. Betul, tapi menurut gue ya semua itu harus dibarengin sama penggunaan yang sehat gitu. Gimana ya, sekarang kan aduh. Jadi kita nggak fokus untuk main game aja, tapi kita juga fokus untuk mencari ilmu juga di media sosial. Benar banget, jangan sampai media sosial itu mengganggu sekolah kita, kuliah, atau yang lainnya. Nah, menurut kalian apa sih dampak yang paling sering dirasakan sama remaja ya kan? Kalau gue mungkin membandingkan diri dengan orang lain gitu kali ya, dengan gimana rasa kita insecure atau yang lainnya. Ikut-ikutan gaya-gaya orang lain lah gitu. Benar. Menurutku juga sosmed itu juga bisa jadi cyberbullying gitu loh. Iya, betul. Bisa dari komentar, ngebully Nana kan, Pasti sih. idol-idolnya pasti. Karena Haters. Netizen jahat banget. Kalau itu berdasarkan Gimana? kepentingan, tapi kan ya nyelkit gitu maksudnya. Belum lagi kecanduan scrolling ya kan? Betul. Nah, gimana sih buat ngatasin itu semua ya kan? Awalnya dari 5 menit, tahu-tahu udah 2 jam. Awalnya 5 menit, tapi tahu-tahu 2 jam itu karena kita nggak sadar ya keasikan nge-scroll TikTok apa gimana. Jadi tugas belum selesai, tiba-tiba kita scroll TikTok, deadline udah deket, baru kita bikin tugas. Itu Itu tuh yang nggak baik tuh gitu. Emang. Kita harus juga bisa membataskan diri sendiri juga. Nah, mungkin emang itu sisi negatifnya ya. Cuman pasti ada lah media sosial tuh sisi positifnya ya kan. Menurut kalian apa sih sisi positifnya itu? Ada banyak, ada upload edukasi, motivasi, terus komunitas yang saling mendukung gitu. Kita juga bisa belajar keterampilan baru di media sosial seperti akun Instagram kita, TikTok kita. Jadi kita bisa improve di media sosial itu. Jadi menurut gue ya media sosial itu bukan musuh, tapi alat yang harus digunakan dengan bijak, tergantung cara kita buat menggunainya gitu kan. Nah, tips buat pendengar nih, ada nggak sih dari kalian tips buat pendengar gitu? Kalau Tipis-tipis aja. Kalau dari gua batasin waktunya sih di media sosial, kayak nggak usah sampai maksimal 2 jam mungkin ya, terus sisanya kan lu bisa ngelakuin hal yang lebih positif, Iya. belajar atau kerjain tugas yang belum lu kerjain. Kalau dari gue sendiri, menurut gue itu kita bisa mengikuti akun-akun TikTok atau akun IG yang motivator gitu loh. Ya, jadi kita nonton podcast atau nonton motivator gitu. Dia bisa ngajak ke arah yang lebih baik lah. Iya. Kayak Nah, menurut gua kesimpulannya tuh media sosial tuh memiliki dampak positif dan negatif. gunanya tuh untuk belajar dan berkembang. Kalau bisa juga kita mengendalikan media sosialnya, jangan media sosialnya mengendalikan kita. Udah. Menurut kalian
sekarang kan banyak ya kan konten-konten macam-macam nih yang bermanfaat atau yang enggak, atau hoax lah biasanya disebutnya kan. Nah, siapa sih konten-konten yang bermanfaat gitu? Menurut gue sih Raditya Dika. Oh iya, podcast dia ya. Dia podcast, sutradara juga kan, komedi gitu. Kalau gue mungkin Erika Ricardo kali ya, yang ngelukis itu terus bangun sekolah di yang di luar apa sih, di NTT atau gimana gitu kan, dia banyak tuh ngebangun sekolah untuk anak-anak di pedesaan. Bermanfaat lah buat orang-orang yang lagi di pelosok gitu ya kan, Iya. yang kekurangan dari segala ekonominya. Nah, terus juga kan masalah media sosial nih, gimana ya, hoaxnya juga banyak kan. Iya, Nah, betul. gimana sih cara kita tuh buat hindarin hoax-hoax yang tersebar gitu di media sosial ya. Gimana ya? Kalau cara menghindari hoax itu kita paling ya kita cuek aja gitu dengan hoax yang ada di FYP lu gitu. Atau kita lebih ini kali ya, Lebih pintar-pintar tahu. ya, cari tahu dulu ya. Jangan langsung nangkep, oh ini berita ini bener padahal hoax itu Iya. kita cari tahu dulu. Tahu sendiri kita berita yang bohong padahal, tapi emang itu ratingnya tinggi kan, langsung sebar aja, itu kan menurut gue bahaya kan. Nah menurut Kak Rara nih, tadi kan konten siapa? Erika itu kan positif lah ya jatuhnya. Iya. Nah di situ ada nggak sih komentar-komentar yang negatif atau yang nge-hate, atau ada positifnya juga komentar kayak gitu kan? Yang selama gue lihat sih mungkin ada beberapa, tapi ketutup dengan komen negatifnya, dengan ketutup Positif. ya positifnya itu. Nah kayak gitu merusak gak sih buat kayak mental atau Rusak reputasi atau apa? iya gitu. Mungkin bisa jadi merusak mental si Erika itu, tapi dengan dukungan dari keluarga atau pacar itu kan bisa Membantu. dia bisa membantu dia bangkit lagi, kayak apa sih bahasanya tuh, kayak Ada inilah, menguatkan menguatkan. diri, atau bisa atau emang dia emang mau ngebantu buat Iya, iya. gitu kan, jadi dia termotivasi lah, ada Betul. dukungan dari teman-teman juga kan. Nah untuk ke Mas Faris nih kan Raditya Dika ya, komedi lah, ada lah pasti kayak sarkas ya kan. Nah itu pasti ada tuh yang hate comment atau komen yang positif lah, itu gimana ya? Mungkin kalau dari akun medsos Raditya Dika itu ada beberapa komen yang nge-hate Raditya Dika karena mungkin pas komedi Raditya Dika itu emang kadang berlebihan bercandanya ke narasumber lainnya begitu. Jadi netizen ini tidak suka juga gitu, tidak senang. Jadi makanya dia mau nge-hate Raditya Dikanya langsung. Cuman ketutup juga sama komen positifnya. Jadi reputasinya tuh tidak terlalu buyar, jadi tidak tertutup. Nah untuk sisi positifnya apa sih Mas yang komentar gitu ya? Sisi positifnya sih mungkin dari podcastnya dia, menurut gue masih bagus-bagus aja sampai sekarang. Jadi nggak ada kayak komedi dia gitu. Pas dia komedi podcast dia jadi aktor kan. Iya. Nah mungkin kesimpulan yang gue dapet ya dari obrolan kita bertiga nih, kita tuh sebenarnya media sosial tuh nggak apa ya, nggak semuanya tentang negatif atau positif, tapi tergantung cara kita makainya ya kan. Jadi ya buat kesehatan mental menurut gua tergantung kitanya mau Tergantung kita pakai media sosialnya kan. Mau kita bisa juga untuk konsultasi kalau misalnya kita di komen yang hate, dan menurut gua kayak gitu pasti ada yang komen-komen yang nggak suka. Nggak kerasa udah cukup lama lah ya kita buat ngobrol-ngobrol. Ya mungkin kita tutup aja ya. Terima kasih Mas Faris dan Kak Rara. Gua Rasya Perdana. Gua Muhammad Faris. gue Rela Rasti. Sampai jumpa di konten berikutnya.